Aprilia Zira Putri dari Ruang 203 ingin mempresentasikan manajemen SDM. Manajemen SDM adalah pengembangan sumber daya manusia yang berfungsi melakukan perencanaan sumber daya manusia, penerapan, perekrutan, pelatihan, pengembangan karir karyawan atau pegawai, serta melakukan inisiatif terhadap pengembangan organisasional sebuah organisasi perusahaan. Manajemen sumber daya manusia atau SDM menjadi salah satu bidang dari manajemen umum, seperti manajemen keuangan, manajemen pemasaran, serta manajemen operasi. Di slide berikutnya ada pengertian menurut para ahli. Menurut Privo adalah perencanaan, pengarahan, pengorganisasian, pengawasan, kegiatan-kegiatan, pengadaan, pengembangan, pemberian kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan karyawan atau pegawai agar tercapai tujuan-tujuan individu, organisasi, dan masyarakat. Menurut Anthony, Kachmar, dan Beware mengatakan bahwa manajemen sumber daya manusia memiliki berbagai macam tugas berkaitan dengan usaha untuk memiliki, melatih, mengembangkan, memotivasi, mengorganisasi, dan memelihara karyawan perusahaan. Menurut Rifai, adanya manajemen sumber daya manusia sangat penting bagi perusahaan dalam mengelola, mengatur, mengurus, dan menggunakan sumber daya manusia sehingga bisa berfungsi secara efektif, produktif, serta efisien untuk mencapai tujuan perusahaan. Menurut Cascio 2003, setiap manajer yang bertanggung jawab terhadap sumber daya manusia harus memperhatikan hal-hal seperti pengangkatan staf, mempertahankan karyawan, pengembangan karyawan, menjaga ketaatan dan ketertiban karyawan, serta meningkatkan kemampuan perusahaan. Di slide berikutnya ada fungsi manajemen SDM. Pada prinsipnya, fungsi manajemen sumber daya manusia ini mencakup beberapa aktivitas yang secara signifikan mempengaruhi keseluruhan area kerja suatu perusahaan yang terdiri atas perencanaan, pengangkatan dan pemberhentian karyawan, pengupahan tunjangan, penilaian kerja, penghargaan dan pengembangan karir, pelatihan dan pengembangan, keselamatan dan kesehatan kerja, kepemimpinan, serta produktivitas. Adapun fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia ada sebagai berikut. 1. Perencanaan SDM. 2. Pengangkatan dan pemberhentian karyawan. 3. Pengupahan tunjangan. 4. Penilaian kinerja dan pengembangan karir. 5. Pelatihan dan pengembangan. 6. Keselamatan dan kesehatan kerja. 7. Penerapan efektivitas hubungan kerja. Dan di slide berikutnya ada tujuan manajemen SDM. Tujuan manajemen sumber daya manusia pada masing-masing perusahaan bersifat variatif. Tidak hanya itu, tujuan selanjutnya adalah menerapkan dan menjaga semua kebijakan dan prosedur sumber daya manusia yang memungkinkan perusahaan mampu mencapai tujuannya. Peranan adanya manajemen SDM sendiri secara garis besar adalah untuk mencapai tujuan perusahaan yang melibatkan tenaga kerja manusia yang ada di dalamnya, yang bukan hanya cakap, terampil, namun juga harus memiliki kemauan serta kesungguhan dalam bekerja secara efektif dan efisien. Namun, secara khusus manajemen sumber daya manusia ini memiliki tujuan sebagai berikut. 1. Mengembangkan sistem kerja dengan kinerja tinggi yang meliputi proses perekrutan, seleksi, sistem insentif, serta pengembangan manajemen dan aktivitas pelatihan yang terkait dengan kebutuhan perusahaan. 2. Memastikan bahwa persamaan kesempatan tersedia untuk semua, artinya ada keterkaitan saling menguntungkan antara perusahaan dengan karyawan. 3. Memastikan bahwa karyawan atau pegawai dinilai
serta dihargai atas apa yang telah dikerjakan dan tercapai. Dan di slide berikutnya ada manfaat manajemen SDM. Sumber daya manusia SDM merupakan aset penting dalam sebuah perusahaan sehingga hal ini perlu dirancang secara efektif. Beberapa manfaat yang bisa diperoleh dari manajemen sumber daya manusia antara lain: A. Perusahaan dapat memanfaatkan sumber daya manusia atau SDM yang sudah ada secara baik. B. Produktivitas dari karyawan yang sudah ada semakin meningkat. C. Penentuan kebutuhan tenaga kerja atau karyawan. D. Penanganan informasi ketenagakerjaan. E. Penelitian. Dan di slide berikutnya ada contoh manajemen SDM. 1. Perencanaan SDM. Manajemen SDM menganalisis kebutuhan SDM untuk memastikan jumlah tenaga kerja sesuai dengan keperluan. 2. Mengangkat dan memberhentikan karyawan. Manajemen SDM melakukan rekrutmen karyawan, seleksi, sehingga penawaran kerja. Selain itu, manajemen SDM melakukan pemutusan hubungan kerja saat masa jabatan karyawan sudah berakhir atau terjadi kondisi yang menyebabkan keputusan tersebut. 3. Menentukan upah dan tunjangan. Pembayaran upah dilakukan berdasarkan keadilan dan kewajaran. Selain itu, karyawan mendapatkan tunjangan, yakni tambahan penghargaan finansial di luar gaji pokok. 4. Mengevaluasi kinerja dan melakukan pengembangan karir. Manajemen SDM melakukan evaluasi terhadap hasil kerja karyawan. Jika dirasa perlu diadakan pengembangan karir untuk mendorong kinerjanya. 5. Mengadakan pelatihan dan pengembangan. Manajemen SDM menyelenggarakan pelatihan dan pengembangan melalui prosedur formal atau informal beserta evaluasi program. Dan di slide berikutnya ada macam-macam manajemen SDM. Meski manusia memiliki derajat paling tinggi, tapi dalam suatu konsisten, manusia juga berinteraksi dengan lingkungannya, mempengaruhi dan dipengaruhi lingkungannya, sehingga termasuk dalam salah satu faktor saling ketergantungan. Secara umum, sumber daya manusia dapat dibagi menjadi dua, yaitu 1. Sumber daya fisik. Dengan adanya energi yang disimpan dalam otot, manusia bisa untuk bekerja dalam berbagai bidang. Misalnya, dalam bidang perindustrian, transportasi, perkebunan, perikanan, perhutanan, dan peternakan. 2. Sumber daya mental. Manusia memiliki kemampuan untuk berpikir. Itu adalah hal yang sangat penting, karena berpikir adalah landasan utama bagi kebudayaan. Manusia sebagai makhluk hidup yang berbudaya dapat mengelola sumber daya alam untuk kepentingan hidupnya dan dapat mengubah keadaan sumber daya alam berkat kemajuan ilmu dan teknologinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.